Lanjut anak-anak sekalian, kita masuk ke PPKN untuk pokok bahasan yang kedua, yaitu kita pelajari tentang nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Kemarin kita di pembelajaran 2 ya, kalau nggak salah. Pembelajaran 1 dan 2 sudah mempelajari tentang nilai-nilai sila pertama dan sila kedua. Nah, sekarang waktunya kita mempelajari nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Masih ingat anak-anakku sekalian tentang bunyi Pancasila sila ketiga? Coba kira-kira apa bunyinya? Yaitu Persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai sila ketiga Pancasila yang terkandung dalam Pancasila itu mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Nah, ini adalah nilai sila ketiga Pancasila ini mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, bekerja sama untuk kepentingan bersama dan kepentingan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua ini adalah nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Terus kemudian sekarang kita tentukan nilai-nilai Pancasila sesuai gambar. Ini ada gambar di sini. Ada gambar gotong royongnya. Di sini ada gambar gotong royong. Nah, gambar tersebut memperlihatkan kerjasama antar teman saat membersihkan lingkungan. Uni, Cici, dan Eko bekerja sama memunguti sampah. Uni memegangi kantong agar Eko lebih mudah saat memasukkan sampah. Dondo dan Kak Mira mencabuti rumput liar. Sementara itu, Ale dan Made menyapu bersama. Perilaku Uni dan teman-teman sesuai sila ketiga Pancasila, sebab mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama, yaitu menjaga lingkungan tetap bersih. Jadi kegiatan gotong royong ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ketiga. Jadi seperti contoh tadi, si yang megang kantong itu si siapa tadi ya, yang megang kantong, si Eko ini yang memunguti sampah, tapi si Uni dan Cici dia pegang kantong agar supaya apa, si Eko lebih mudah memasukkan sampahnya. Ini berdasarkan gambar. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Nah, ini ada lagi satu gambar. Di sini ada kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah yaitu kerja kelompok atau kerja diskusi. Di sini ada meja bundarnya, kemudian anak-anaknya berkeliling melingkari meja. Mereka membahas suatu pelajaran mungkin ya. Kita baca dulu. Gambar tersebut memperlihatkan berlangsungnya diskusi kelompok. Nah, ini diskusi kelompok. Uni dan teman-teman sedang menyelesaikan tugas kelompok bersama-sama. Meskipun berbeda suku, mereka bekerja sama dengan baik agar dapat menyelesaikan tugas kelompok. Saat Dondo menyampaikan idenya, teman yang lain mendengarkan dengan baik. Perilaku Dondo dan teman-teman sesuai sila ketiga Pancasila, sebab mereka melakukan diskusi tanpa membedakan suku. Mereka tetap menjaga persatuan dalam diskusi kelompok. Nah, jadi ini meskipun dia membahas tentang suatu, tapi dia mengutamakan atau bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara bermusyawarah. Diskusi kelompok. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sekarang perilakunya, sikapnya bagaimana? Nah, ini contoh sikap perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Mempelajari kebudayaan daerah di Indonesia. Mengapa kita harus mempelajari kebudayaan daerah di Indonesia? Karena apabila bukan kita, siapa lagi yang akan mempelajari kebudayaan daerah di Indonesia? Indonesia kaya sekali akan budaya daerah. Jadi kalau tidak dipelajari oleh bangsa ini sendiri, maka kebudayaan tersebut bisa punah suatu saat. Kemudian yang kedua, membeli dan menggunakan produk lokal Indonesia. Jadi kita cinta tanah air Indonesia, makanya kita seharusnya membeli dan menggunakan produk Indonesia. Jangan kita sok ke luar negerian sehingga kita bangga apabila kita menggunakan produk luar negeri. Jadi kalau kita merasa bangga menggunakan produk luar negeri, berarti kita
kurang rasa nasionalismenya kita kepada Indonesia, kurang rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Yang ketiga, bekerja sama merawat tanaman di lingkungan sekolah. Ini bekerja sama seperti contoh tadi yang digambar tadi, itu termasuk penerapan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Menjalin pertemanan dengan orang-orang dari daerah lain. Nah, jadi kita apabila punya teman di sekolah, meskipun berbeda asal daerahnya, berbeda agamanya, berbeda warna kulitnya, atau mungkin bahasanya berbeda, sukunya berbeda, maka kita wajib tetap sayang kepada mereka, tetap kita harus menghargai mereka. Kenapa? Karena mereka adalah teman kita yang sama-sama satu bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kelima, perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah menanam dan merawat tumbuhan bakau di tepi pantai bersama-sama. Nah, bersama-sama inilah yang merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Kenapa? Karena merawat tanaman bakau di tepi pantai itu kita kalau bekerja sama akan terasa ringan. Jadi anak-anak tahu kan tentang tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau itu adalah tumbuhan yang biasanya ditanam di tepi pantai untuk mencegah abrasi. Abrasi itu adalah pengikisan tepi pantai karena terjangan air laut. Nah, selanjutnya perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila memperkenalkan produk Indonesia kepada wisatawan mancanegara. Nah, berikutnya melaksanakan tugas kelompok bersama teman tanpa membedakan suku. Nah, sama dengan ini ya. Jadi ketika tadi ada gambarnya, ada tugas kelompok, jadi kita tidak boleh membedakan teman-teman karena berbeda suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Ilustrasinya kita baca bersama-sama. Aku sudah belajar berbagai sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Aku bersyukur karena sudah berperilaku sesuai nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Namun, masih ada sikap-sikap yang ingin aku perbaiki. Sikap yang ingin aku perbaiki yaitu menerima dan menghargai keragaman bangsa Indonesia. Aku juga ingin meningkatkan kebanggaanku sebagai anak Indonesia. Aku berusaha meningkatkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan sikap tersebut, aku akan lebih banyak mempelajari budaya-budaya daerah. Kemudian aku akan lebih banyak membeli dan menggunakan produk lokal. Dengan menggunakan produk lokal, aku dapat ikut meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah-daerah sekitar. Jadi ini semuanya adalah contoh perilaku, penerapan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga tadi. Ini semua terkandung tadi yang Pak bacakan tadi ya, mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, penerapannya seperti ini. Nah, alhamdulillah selesai anak kalian. Untuk pembelajaran keempat kali ini seperti biasa, nanti kalian untuk tugasnya ada di buku tema yang ada di Classroom. Kalian buka buku temanya, terus kemudian kerjakan tugas-tugas yang ada di tema tersebut, dikerjakan di buku tulis, kemudian unggah di Classroom. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan sukses selalu. Pak Mus akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.